Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1. Baik, kami ingin membawakan materi mengenai keamanan sistem informasi dan etika dalam menggunakan teknologi informasi pada bisnis. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Baik, untuk menindaklanjuti materi kita tadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari keamanan informasi itu sendiri. Nah, keamanan informasi itu sendiri adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul, baik itu keamanan informasi secara tidak langsung maupun yang secara langsung, sehingga keamanan informasi itu sendiri dapat menjamin komunitas bisnis dan juga mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, kemudian ada menurut ISO 17799/2005 tentang informasi security management, yaitu bahwa keamanan sistem informasi itu sendiri merupakan upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalisir secara risiko bisnis dan meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Baik, adapun yang kedua tentang manfaat keamanan sistem informasi itu sendiri. Yang pertama adanya kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas, kemudian yang keempat adanya physical security, yang kelima personal security, yang keenam operational security, yang ketujuh communication security, dan juga yang terakhir adalah network security. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek keamanan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada yang namanya privacy, di mana aspek ini untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi tersebut. Yang kedua ada integrity, di mana informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Ketiga ada yang namanya availability, di mana ketersediaan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika informasi tersebut dibutuhkan. Selanjutnya ada akses kontrol, yang berhubungan dengan cara pengaturan akses informasi. Selanjutnya ada non-repudiation, di mana aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, dalam sistem informasi manajemen itu sendiri ada yang namanya serangan terhadap sistem keamanan. Nah, salah satu di antara serangannya yang pertama ada yang namanya interruption. Interruption itu di mana perangkat sistem informasi itu menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan itu ditujukan kepada ketersediaan dari sebuah sistem informasi. Yang kedua ada yang namanya interception. Interception sendiri ini di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses data atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga, serangannya ada modification, di mana pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contohnya dari serangan ini adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Serangan yang terakhir yaitu fabrication, di mana pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Mengamankan sistem informasi, yang pertama adalah mengatur akses, yang kedua shadow password, yang ketiga menutup servis yang tidak digunakan, yang keempat memasang proteksi, kelima firewall, yang keenam backup secara rutin, ketujuh pengaturan ekskripsi untuk meningkatkan keamanan. Etika sistem informasi. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu
Etika untuk mengelola teknologi informasi. Mengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi, misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu etika untuk penggunaan teknologi informasi. Penggunaan adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi perbajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta yang bukan milik orang lain, tidak termasuk teknologi informasi. Ada beberapa kejahatan komputer yang sudah dikenali oleh masyarakat. Yang pertama, computer crime. Yang kedua, unauthorized access to computer system and service. Yang ketiga yaitu illegal content. Yang keempat, data forgery. Yang kelima, cyber expense. Yang keenam, cyber sabotage and extortion. Yang selanjutnya, again intellectual property. Yang terakhir, infringement of privacy. Ya, selanjutnya sebab kejahatan komputer. Yang pertama, aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat. Yang kedua, electronic commerce. Yang ketiga, electronic data interchange. Yang keempat, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang kelima, teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya, masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Hak ini dapat dipandang dari segi komputer atau dari segi informasi yang dihasilkan komputer, yaitu yang pertama hak atas komputer, yang kedua hak atas akses komputer, yang ketiga hak atas keadilan komputer, yang keempat hak atas spesialis komputer, yang kelima hak atas pengambilan keputusan, yang keenam hak atas informasi, yang ketujuh hak atas privasi, yang kedelapan hak atas asurasi, yang kesembilan hak atas properti, yang terakhir hak atas accessibility. Selanjutnya masalah etika dan pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakkurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini perlu dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu agar tidak terjadi kegagalan dalam penerapan sistem informasi, maka diperlukan kepedulian tinggi dari manajemen perusahaan dalam hal pengambilan keputusan maupun pada tingkat pelaksanaan, juga pada karyawan agar semua yang terlibat dalam menerapkan dan menggunakan sistem informasi menggunakan etika. Keterlibatan yang tinggi dengan pihak vendor pada saat perancangan kebutuhan sistem informasi serta pelatihan yang memadai bagi jajaran eksekutif dan jajaran pelaksana merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Disertai dengan peraturan yang mengikat bagi setiap pengguna sistem informasi agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penggunaan sistem informasi untuk dapat mendukung kesuksesan sistem informasi dan penggunaannya. Oke guys, sekian persentase dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di persentase berikutnya.